bentuk mereka mengerikan. Kepala mereka persegi, semuanya dipenuhi duri dan dikelilingi tanduk panjang yang tajam seperti akar pohon yang terbalik. Kepala ini panjangnya 10 atau 12 hasta, sangat hitam dengan mata bundar yang besar. Legenda tentang Kraken selalu menakutkan bagi banyak orang, tetapi juga sangat menarik. Nah, coba ingat siapa yang mulai menyebarkan cerita ini? Pelaut. Cerita tentang pertempuran heroik dengan monster di hampir 100% kasus melibatkan kapal dagang. Dan kebetulan setelah bertemu dengan Kraken, banyak pelaut menjadi kaya raya. Di video ini Anda akan mengetahui seperti apa sebenarnya Kraken itu. Legenda apa tentang Kraken yang diceritakan di abad ke-21. Dan yang paling penting, kita akan mencari tahu mengapa para pelaut menciptakan Kraken. Di zaman kuno, kegiatan berlayar didominasi pesisir, berpindah dari pulau ke pulau hanya mungkin jika tanahnya terlihat. Tetapi perusahaan perdagangan besar Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1602 membuat terobosan nyata. Ekspedisi maritim memperluas rute mereka secara signifikan, menggantikan perairan laut terdekat dengan lautan tanpa batas. Tapi tetap saja, perusahaan Belanda ini bukanlah organisasi amorfis dengan keanggotaan insidental dan tidak tetap. Sering, orang-orang paling putus asa yang melarikan diri dari kehidupan buruk mereka dan mencari sumber uang berakhir sebagai pelaut. Data tentang awak kapal, detail kapal, informasi tentang barang tidak ada yang tercatat secara resmi dimanapun dan tidak dikontrol oleh siapapun. Sekarang kita menggunakan navigator GPS. Kapal kita dilengkapi kamera berkualitas tinggi. Sebagian besar kapal dapat dilacak dari komputer oleh siapa saja. Tetapi pada abad ke-16, teknologi seperti ini tidak ada. Gadget pelaut paling canggih adalah buku catatan biasa. Jika ada barang yang hilang atau bahkan seluruh kapal, Anda harus bisa memahami begitu saja kata-kata para pelaut. Dan pertemuan pertama yang tercatat secara resmi dengan Kraken terjadi pada 30 November 1861. Komandan kapal Letnan Frederick Maribouye menyuguhkan publik tidak hanya cerita mengerikan tentang monster laut yang menyerang kapalnya, tetapi juga menunjukkan ujung ekor Kraken sebagai bukti. Komandan menjelaskan bahwa bangkai tubuh Kraken tenggelam karena beratnya dan mereka mempercayainya. Catatan para pelaut di log kapal Celestina menunjukkan bahwa pada tahun 1810 mereka melihat titik bercahaya hampir 70 meter di atas air. Terlepas dari deskripsi yang tidak jelas, mereka yakin itu adalah Kraken. Namun kemudian para pelaut menceritakan kisah pertemuan dengan monster laut itu setiap kali melengkapi deskripsinya dengan semakin banyak detail baru yang luar biasa. Faktanya, menurut semua cerita berkenaan dengan iblis laut ini, ternyata panjangnya 9 meter atau 20 atau bahkan 40. Ini seperti semacam Kraken split dengan banyak kepribadian. Setahun kemudian, dalam pelayaran dari Valparaiso ke pantai Amerika, sebuah kapal Inggris hampir hilang setelah menabrak, Kraken itu sendiri. Menurut anggota kru, suatu malam mereka melihat sesuatu muncul beberapa depa dari mereka dan itu seperti pulau sungguhan. Sangat besar. Para pelaut mengatakan kapal itu menabraknya dengan kekuatan penuh dan memotongnya sehingga mencabik-cabik monster itu. Dan bangkai Kraken tenggelam dan menghilang. Kisah yang sangat menarik. Sangat mungkin para pelaut ini juga menceritakan kisah perkelahian dengan Cyclops yang mereka tusuk dengan tusuk gigi. Ada jauh lebih banyak orang yang mau mendengarkan cerita tentang pertarungan melawan Kraken daripada mereka yang sangat ingin mendengar semua tentang 6 bulan orang mabuk laut dalam badai saat dia sedang menggosok geladak.
orang-orang selalu tertarik pada semua dongeng fantastis dari para pelaut yang berlayar ke belahan dunia lain. Karena mereka yang tidak pernah meninggalkan tanah airnya, siap untuk mempercayai setiap kata dari dongeng pelaut manapun. Orang bisa mendengar para pelaut bercerita tidak hanya tentang kraken, tetapi juga tentang Hydra dan Siren dan mitos seram lainnya. Dan tidak hanya mendengar, tapi juga melihat. Misalnya, kerangka Putri Duyung ini adalah pameran yang sangat langka. Orang-orang membayar untuk melihat Putri Duyung dengan mata kepala sendiri, dan beberapa bahkan menyewanya dengan harga $12,5 seminggu, yang zaman itu lumayan besar. Meskipun kerangka ini sebenarnya dimanipulasi, ia terbuat dari batang tubuh monyet dan buntut ikan. Seperti yang Anda lihat, kecerdikan beberapa pelaut tidak ada batasnya. Sementara orang rela memberikan setiap sen terakhir untuk sepotong tentakel kraken. Tapi itu bukan satu-satunya cara para pelaut menghasilkan uang di kraken. Bagaimana kraken membantu rencana licik pelaut ini? Tidak ada persyaratan formal untuk mendaftarkan kapal yang hilang sampai selambat-lambatnya 1786. Tetapi ketika kehilangan misterius semakin sering terjadi, perlu dipikirkan tentang sistem akuntansi. Memang korban utama adalah kapal dagang yang membawa kargo berharga yang harus dilaporkan kembali ke pelanggan. Tetapi para pelaut yang pandai bercerita dengan mudah berhasil menghindari hawa formalitas ini. Kraken awalnya merupakan bagian dari cerita rakyat Skandinavia dan Islandia yang jauh lebih awal, dan ia menikmati popularitas selama maraknya perdagangan dan perluasan perdagangan pelayaran. Pada tahun 1872, pedagang Brigantine memanggil Mary Celeste, seluruh krunya, dan hampir 2.000 barel alkohol yang diubah sifatnya yang harus dikirim dari New York ke Italia menghilang. Kemudian kapal itu ditemukan hanyut tanpa awak dengan tidak ada satu jiwa pun yang tersisa. Beberapa mengklaim bahwa Mary Celeste mungkin dibajak oleh awak brig bernama De Gratia. Daftar barang-barang yang hilang dari kapal menimbulkan kecurigaan satu sekoci, alat navigasi yang disebut sextant dan kronometer kapten. Sementara semua barang pribadi, kargo, dan persediaan makanan tetap utuh. Para pelaut yang menemukan kapal yang hilang tersebut menyatakan bahwa mereka secara tidak sengaja menemukannya terbengkalai dan menuntut hadiah kepada pemilik Brigantine. Tapi ternyata Kapten De Gratia dan Mary Celeste adalah teman lama. Kemungkinan besar mereka bersekongkol untuk menerima pembayaran asuransi dan dengan sengaja melakukan sandiwara penghilangan. Seperti yang Anda lihat, sangat mudah mengungkap penipuan semacam itu dan mengidentifikasi pelakunya. Karenanya, para penipu ini perlu berpikir secara berbeda. Seperti menuduh seseorang yang deteksinya tidak hanya menakutkan, tetapi juga tidak mungkin, seperti cumi-cumi raksasa dengan kekuatan mistis. Dan ketika para pelaut mengirimkan barang dengan penundaan yang cukup lama, atau bahkan tersesat dan melarikan diri ke arah yang tidak diketahui bersama dengan kargo, mereka akhirnya menyalahkan semuanya pada Kraken. Mereka menyangkut pautkan peristiwa yang tidak mengenakan ini pada fakta bahwa setan laut membingungkan pikiran mereka. Ini juga membius para kartografer karena mereka sering mengira itu sebuah pulau dan tidak dapat menemukannya dua kali. Pada umumnya Kraken yang harus disalahkan. Tapi mari kita lihat beberapa kisah kehidupan nyata tentang setan laut ini dan cari tahu apakah Kraken yang bersalah. Suatu hari, Musa the First, orang terkaya dalam sejarah, melakukan ekspedisi ke Samudra Atlantik. Armadanya terdiri dari 2.000 kapal yang membawa ribuan pria, wanita, budak, dan tentu saja banyak sekali barang bawaan yang harganya sangat-sangat mahal. Tetapi tidak ada yang pernah kembali dari ekspedisi.
Tidak satu kapal pun. Bagaimana mungkin? Ada legenda bahwa Kraken membunuh mereka semua. Musa meninggalkan banyak masalah ketika dia memulai pelayaran besar ini. Karena dia begitu kaya sehingga sedekahnya sebagai dermawan menghancurkan perekonomian negara bagian Mali dan semua usahanya dihancurkan oleh tentakel besar. Namun ada beberapa kasus ketika Kraken sendiri memicu bencana ekonomi. Kapal SS Central America membawa kargo senilai 150 juta dolar, yang mana di dalam kargo tersebut terdapat 15 ton emas murni. Tidak ada yang tahu penyebab pasti kecelakaannya, tapi cerita rakyat menambahkan tragedi itu ke tab yang tidak pernah puas dari Kraken. Bagaimanapun juga, di 1857, insiden itu mengakibatkan krisis ekonomi global pertama. Korban laut terbesar mencakup periode perusahaan dagang India Timur itu yang berlayar dengan lancar. Selain kapal-kapal yang seharusnya tetap berada di luar negeri, kurang dari 94% kembali ke rumah. Itu sangat mencurigakan. Mungkin di perairan tempat kapal-kapal dagang bergerak, ada monster besar yang mengerikan yang menunggu mereka. Faktanya, ada penjelasan logis untuk semua cerita ini. Setelah Musa menghilang, saudaranya Mali mewarisi kerajaan yang kaya. Sangat mungkin semua ini adalah pembunuhan yang dipikirkan dengan matang untuk mendapatkan keuntungan. Atau Musa sendiri baru saja berlayar menjauh dari semua masalah yang dia ciptakan di negaranya sendiri dan berangkat untuk bersantai di suatu pulau dengan semua rombongannya dan beberapa orang lainnya. Investor kapal SS Central America bisa menjalankan penipuan yang sama dengan pemilik Mary Celeste. Dan untuk kapal India Timur, 39 diantaranya rusak atau hilang. 7 diantaranya dibakar dan 12 diantaranya ditangkap. Kebanyakan dari mereka membawa koleksi mewah Asia seperti peralatan makan porselen, teh mahal, kain langka, dan yang terpenting rempah-rempah. Sebelum rempah-rempah dibawa ke Inggris, makanannya benar-benar hambar. Itu sebabnya rempah-rempah pada masa itu bahkan lebih berharga daripada emas. Jelas kapal-kapal itu adalah bongkahan gula bagi para pencuri. Tetapi para pelaut tidak terlalu bersemangat membicarakan kekalahan mereka dalam pertempuran melawan beberapa penjahat. Sebaliknya, betapa mulianya mati melawan Kraken yang mistis. Karenanya, dalam cerita rakyat Inggris dan Prancis, gurita Kraken muncul hampir bersamaan. Ketika berita tentang kapal hilang selanjutnya tersebar di Prancis, seorang naturalis Prancis, Pierre Denis de Montfort, menyatakan bahwa kapal tersebut ditenggelamkan oleh cumi-cumi raksasa, yaitu Kraken. Namun nyatanya saat berlayar ke pantai Hindia Barat, kapal-kapal Prancis direbut oleh Inggris. Dari 6 kapal tawanan dan 4 kapal Inggris, tidak ada satu kapal pun yang kembali. Ketika Angkatan Laut Inggris mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi, ada skandal besar, sehingga naturalis itu bahkan harus melepaskan karir ilmiahnya. Maka dimulailah pameran dari fantasi para pelaut tentang Kraken. Selama bertahun-tahun, makhluk ini menjadi tabir asap bagi para pelaut yang licik. Tapi tanda tanya besar yang menggantung di atas semua hal ini sekarang bahkan tidak berhubungan dengan mereka, tetapi dengan orang-orang yang mempercayainya. Saat ini dengan eksploitasi teknologi modern yang saya sebutkan sebelumnya, preseden seperti itu harus dihilangkan sama sekali karena dongeng pelaut manapun dapat diverifikasi atau malah tidak. Legenda apakah tentang Kraken yang diceritakan oleh pelaut abad ke-21? Sebelum menilai orang yang percaya pada legenda Kraken, percayalah pada kisah mengerikan tentang Kraken itu. Kita perlu melihat diri kita sendiri. Saya rasa setiap orang memiliki setidaknya satu cerita tentang amarah yang meluap
terkait pengiriman pesanan yang gagal dari toko online. Tampaknya dengan bantuan teknologi modern, proses pengiriman harus lebih canggih saat ini. Tapi mari kita ikuti tren kehilangan peti kemas selama pengiriman kargo. Ini meningkat secara substansial selama 7 tahun terakhir. Kenyataannya, lebih dari 1.000 kotak tenggelam di laut tahun 2020 lalu. Dan lebih dari 1.000 kotak jatuh ke laut di 2021. Kecelakaan seperti itu mengganggu rantai pasokan untuk ratusan pengecer dan produsen Amerika seperti Amazon dan Tesla. Ini memerlukan wadah yang membawa segala sesuatu mulai dari ban mobil hingga telepon pintar. Tidak ada cara untuk memverifikasi apakah itu karena badai atau alasan lainnya. Tapi satu yang pasti, tidak mungkin lagi menyalahkan Kraken. 2 tahun lalu, di perairan Amerika Serikat, para peneliti menangkap makhluk yang sangat aneh dengan sistem kamera laut dalam yang dirancang khusus yang disebut Medusa. Dan makhluk ini adalah cumi-cumi yang luar biasa besar. Lantas, sesuatu yang mistis dan misterius terjadi. Lambung logam kapal tiba-tiba disambar petir, menempatkan data di komputer ilmuwan dan survei yang tak ternilai dalam resiko. Untungnya semuanya baik-baik saja, tapi seluruh iblis ini membuat kita percaya bahwa itu bukanlah cumi-cumi biasa. Mungkin bidikan ini bisa menjadi bukti video baru-baru ini bahwa Kraken akan kembali. Tetapi bahkan jika Kraken memutuskan untuk mencuri sesuatu, ia bisa mendapatkan maksimal 8 iPhone. Karena tentakelnya tidak cukup untuk mengambil lebih banyak. Bahkan tanpa disadari, Kraken menjadi penyelamat nyata para pelaut yang menggunakan monster mitos sebagai pembenaran atas hilangnya kargo selama bertahun-tahun. Sebenarnya, frasa "saya menemukan Kraken" bisa menjadi sinonim dengan frasa "saya mengantongi sesuatu". Jadi, untuk mengatakan Kraken, bukan saya yang mencuri stapler itu dari tempat kerja, itu Kraken. Tulis di komentar apa yang terjadi pada Kraken tanpa pernah menyesalinya. Atau sebutkan beberapa pesanan online yang gagal dikirim karena dirampas oleh bajak laut yang jahat. Atau mungkin oleh Kraken itu sendiri. Sampai jumpa lagi.